kita tentukan dengan cara banyaknya proton dikurangi muatan. Nah, seperti ini. Simpel banget. Dengan contohnya ada gitu ya. Nah, ini kemarin kalian nyoba helium dan natrium. Kemudian, ketika kita udah tahu lambang atom atau tadi notasinya, maka akan kita ketahui bahwa nuklida. Nuklida itu adalah penulisan dari beberapa lambang atau notasi atom. Nah, ada yang jenisnya sama atau beda. Nah, kesamaannya di mana itu dikelompokkan berdasarkan persamaannya. Sehingga ada 4 jenis nuklida, yaitu isotop, isobar, isoton, dan elektron. Dengan mengelompokkan berdasarkan jumlah yang samanya apa. Nah, itu nuklida. Dan selanjutnya ada konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron ini ada 2 metode atau 2 cara, yaitu dengan cara kulit. Yang kulit ini ada maksimal elektron dalam setiap kulit, itu ada 2n pangkat 2. Nah, ini harusnya gini, gitu ya. Jadi jumlah elektron maksimal setiap kulit itu ada 2n pangkat 2, untuk K itu 2L8, M18, dan seterusnya. Dan subkulit itu metode kedua, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Aturan dasar dalam penulisan subkulit itu adalah aturan Aufbau. Bahwa aturan Aufbau itu penulisan atau pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tertinggi. Gitu ya. Nah, ada subkulit S, P, D, dan F. Dengan disingkatnya adalah S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Kalau bingung S maksudnya ini gimana? S 1 kali ya tinggal kita tuliskan S-nya 1, kan gitu ya. Nah, jadi kita tulis S-nya 1, kemudian SP-nya 2, berarti S, P, S, P. Itu. Nah, kemudian SDP, SDP, SDP. Jadi maksudnya 2 kali itu penulisannya dibuat 2 kali. Selanjutnya SFDP, SFDP. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupakan kulitnya, bahwa subkulit S itu pasti mulai kulit ke-1. Berarti S selanjutnya adalah 2, S selanjutnya pasti 3, S selanjutnya 4, kemudian S selanjutnya 5, S selanjutnya pasti 6, S selanjutnya pasti 7. Nah, jadi ngikutin jumlah kulitnya. Nah, kemudian karena S mulai di kulit ke-1, berarti P tinggal kulit selanjutnya, berarti mulai kulit kedua. Berarti P selanjutnya kulit ke-3, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Saya ulang lagi, khawatir lupa dan sambil menunggu yang lain bergabung. Nah, D mulai kulit ke berapa? Karena P udah mulai kulit kedua, berarti D-nya mulai kulit ketiga. Berarti D selanjutnya adalah 4, kemudian 5, dan 6. Ya, F tinggal lanjutin. Kalau D mulai ketiga, F-nya pasti mulai kulit ke 4. Gitu. Dan terakhir 5. Ya. Nah, ini berdasarkan si Aufbau. Kemudian, ketika nomor atomnya itu makin lama makin banyak, makin besar, berarti penulisannya akan semakin panjang. Nah, penulisan yang semakin panjang ini kurang efektif. Sehingga bisa kita singkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Gitu ya. Jadi gas mulia ingat golongan 8A, yaitu heboh negara Arab karena serangan ranjau. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ingat polanya, kita cukup hafalin nomor atom unsur pertamanya aja. Jadi seperti helium. Helium ini nomor atomnya adalah 2. Berarti selanjutnya gimana? Tinggal polanya aja. Ingat polanya adalah 8, 8. Berarti 8 ke bawah, 8 ke bawah lagi. Pola lagi 18, 18. Jadi 2 kali pengulangan seperti di penulisan yang atas. Kenapa? SP2, SDP2, SDP2. Nah, itu fungsi 8, 8, 18, 18, 32, 32. Gitu ya. Nah, ini baru 2 poin aturan penulisan konfigurasi subkulit. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai ke poin yang ketiga?
Paham, Pak. Paham? Nah, sip. Nah, selanjutnya kita mulai aja langsung. Adalah konfigurasi ion. Nah, hati-hati nih. Kenapa saya buat ion dulu? Karena kadang suka kebingungan, gitu ya, atau kurang teliti, sehingga ion ini harus kita pahami lagi. Jadi ada konfigurasi ion. Nah, sebelum kita memahami konfigurasi ion, kita harus definisikan kembali ion itu apa. Nah, ada yang masih ingat nih, ion itu apa? Gimana nih? Buat Adin, Abel, dan Kansa yang baru bergabung nih, terima kasih. Apa sih yang dimaksud ion? Kira-kira masih ingat nggak ion? Saya belum share screen ya? Udah, Pak. Oh, udah? Oh iya, udah sip. Khawatirnya belum. Udah ya, ternyata udah. Nah, saya belum terlalu ngecek. Nah, ion, gimana nih, Adin, Abel, sama Kansa? Ion itu yang kayak gimana atau ion itu apa sih? Nah, masih ingat? Jangan ingatnya ion tuh minuman ya. Meskipun dalam minuman itu ada ion, betul. Tapi definisi ion itu jangan dilupakan. Kira-kira nih, ion itu apa sih? Atau yang diingat dengan ion yang gimana? Ya, masih ingat Adin, Abel, Kansa, ion? Yang atom yang punya muatan. Nah, apakah dia atom? Selalu atom? Molekul. Molekul? Iya. Yakin? Nah, ada benernya yang disampaikan Adin, ada yang atom, ada yang molekul. Maka, biar lebih umum, ion itu kita definisikan ada suatu partikel aja. Jadi partikel yang bermuatan. Nah, gini aja. Nah, ingat lagi, muatan itu ada berapa jenis? Masih ingat? Muatan ada apa aja? Negatif. Ada yang negatif dan positif pasti. Positif. Yang positif itu kita kenal dengan istilah yang Kation. positif. Kation. Sip. Yang negatif Anion. anion. Jadi jangan dilupakan bahwa ketika berbicara partikel yang bermuatan, gitu ya. Nah, jadi yang bermuatan di sini ingatnya adalah ada dua. Ada yang muatannya positif dan ada yang muatannya negatif. Nah, yang positif ini kita kenal dengan istilah apa tadi? Kation. Kation. Sip. Yang muatannya negatif kita kenal dengan istilah Anion. anion. Gitu ya. Nah, ini adalah baru kita ulang tentang kation anion. Nah, gimana konfigurasi mereka? Nah, konfigurasinya ingat lagi arti dari simbol positif. Nah, ingat secara harfiah aja. Nggak usah dibikin rumit gitu ya. Harfiah dari positif itu kekurangan atau kelebihan. Kira-kira nih, secara harfiah atau maksud simbol. Kelebihan. Kelebihan. Kalau kita punya kelebihan, ngapain? Dikasih. Dikasih atau istilah lain melepas, gitu ya. Jadi kalau kation pasti si atomnya akan melepas. Jadi atomnya itu akan melepas elektron. Gitu. Nah, kalau anion muatannya negatif. Negatif itu secara harfiah apa sih? Kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kekurangan. Kalau kita punya kekurangan ngapain? Pasti menerima, gitu ya. Jadi atomnya akan menerima elektron. Ya, jadi atom akan menerima elektron, tadi atom akan melepas elektron. Nah, ini baru tentang definisi ionnya dulu. Nah, sekarang gimana cara menulis konfigurasi sebelum
ke cara menulis, kita harus ingat lagi. Ingatnya apa? Elektron yang dilepas atau diterima itu ada sedikit aturan. Nah, jadi saya buat dalam bentuk catatan di sini nih. Nah, catatannya adalah khusus yang melepaskan elektron. Jadi elektron dilepas dari kulit terluar. Jadi elektron dilepas dari kulit terluar. Jadi harus terluarnya terlebih dahulu. Nggak bisa melepas kulit yang lebih awal. Jadi harus yang paling luar dulu. Nah, contohnya gimana? Kita lihat dulu contoh berikut nih. Jika, nah, saya punya contohnya ini. Yang atas saja dulu nih. Jadi ada contoh gini. Si Mg ini, nah, jadi Mg ini atom kan, tapi ingin menjadi Mg yang bermuatan 2+. Nah, gimana konfigurasi? Nah, catatannya ingin menjadi Mg2+ ini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ingat 2+. Plus itu artinya kekurangan, kelebihan? Kelebihan. Kelebihan. Kalau kelebihan ngapain tadi? Melepas. Melepas. Berarti yang dilepasnya itu harus dari kulit terluar. Nah, yang terluar nih kulit mana? Nah, melepasnya berapa elektron? Adalah karena bermuatan 2+, berarti Mg2+ itu artinya si Mg ya, dia akan melepas. Nah, berapa elektron? 2 elektron. Gitu ya. Jadi akan melepas 2 elektron. Nah, itu si Mg2+. Nah, yang dilepaskan harus dari kulit terluar. Kulit terluar kemana? Ada di sini yang terakhir ada di 3S. Ya udah, berarti 3S aja lah fokus kita. Nah, harus 2 elektron. Apakah di 3S ini ada 2 elektron? Iya, ada. Ya, ada. Berarti dua-duanya dia lepaskan. Kalau dua-duanya dia lepaskan, berarti masih ada elektron nggak di 3S? Enggak. Enggak, pasti nggak ada. Jadi, karena dia punya 2 terluar, dua-duanya dia lepaskan atau dia buang. Berarti sudah tidak ada lagi elektron di 3S. Sehingga gimana konfigurasi Mg2+-nya? Konfigurasi Mg2+-nya itu menjadi sisanya adalah Ne. Nah, gini. Ne mau dijabarkan boleh. Jadinya gimana? Boleh menjadi 1S, 2, 2S, 2, 2P6. Ya, cukup seperti ini. Ya, sampai sini. Bisa dipahami dulu? Bisa. Sip. Nah, ini saya lanjutkan. Ya, nah, saya lanjutkan. Gimana kalau contohnya adalah si Fe ini? Nah, saya punya Fe ini. Ingin si Fe-nya ini menjadi bermuatan 3+. Kira-kira ada yang bisa bantu saya mengerjakan konfigurasinya? Silakan langsung coret di layar aja. Silakan. Mau Adin, mau Abel, mau Kansa, atau yang baru bergabung nih, Ajril. Silakan. Gimana konfigurasinya kalau dia Fe-nya bermuatan 3+? Nah, gimana konfigurasi Fe3+? Dengan cara yang tadi. Catatannya, elektron yang dilepas dari kulit terluar terlebih dahulu. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba, langsung coret di layar, pilih di view screen atau di menu zoom-nya, itu ada simbol pensil dengan tulisannya annotate. Ya, atau bahasa Indonesia anotasi gitu ya. Silakan.
Siapa yang mau nyoba? Saya kasih waktu 1 menit. Kira-kira gimana tuh hasil akhirnya? Udah ketemu menunya? Gimana cara ingin coret-coret? Siapa yang mau nyoba? Ini belum ada yang nyoba nih. Atau kesulitan? Nah, sip Kansa. Lanjutkan Kansa. Ya, kenapa dihapus Kansa? Ya, lanjutkan aja Kansa. Jadi kalau annotate itu sebetulnya kalian lebih enak kalau menggunakan misalnya untuk PC atau laptop tuh enak. Di HP bisa nggak? Bisa. Cuma layarnya terlalu kecil. Kalau di HP itu nggak enaknya layarnya aja. Nah, enaknya PC atau laptop, kalau pakai mouse, nah itu agak kesulitan. Maka pilihnya jangan yang pensil, tapi yang pakai teks aja biar lebih mudah. Jadi tinggal diketik. Nah, itu lebih mudah kalau pakai teks. Gimana nih? Yuk. Ya, Kansa? Gimana, Kansa? Oh, Abel nih. Jadi ganti nih. Kansa mundur, ganti Abel. Silakan Abel lanjutkan. Sip. AR. Selanjutnya. Ya, kenapa dihapus? Yang perlu diingat 3 plus. 3 plus di situ melepas atau menerima elektron. Melepas. Melepas. Melepas berapa elektron? 3. 3, betul. Jadi elektron yang dilepas harus dari mana? Dari ujung. Nah, yakin ujung? Ingat, harus dari Saya terluar. kulit terluar. Nah, jadi harus dari kulit terluar dulu. Nah, kulit yang terluar yang mana? Nah, kulit yang lebih luar. Kulit tuh yang mana sih? Nah, ini kita koreksi bersama nih. Kita bahas bersama yang Abel nih. Ini diketik biar lebih mudah. Nah, kulit itu yang mana? Nah, ini harus kalian ingat dan kalian pahami lagi. Ketika ada notasi, ini ya, saya kurung ini, 3D6. Dalam penulisan 3D6 ini punya arti. Artinya apa? Artinya adalah 6 ini menunjukkan apa kalau 6? Adalah banyaknya elektron. Kemudian D ini menunjukkan apa kalau D? D menunjukkan subkulit. Gitu ya. Nah, gimana dengan 3? Nah, si angka 3 ini ya. 3 inilah yang menunjukkan kulitnya. Jadi menunjukkan kulit ketiga. Nah, sehingga dalam konfigurasi 4S2 3D6 ini, mana kulit yang lebih luar? Kulit yang lebih luar itu angkanya lebih besar. Berarti yang lebih besar, kulit keberapa? Kira-kira kulit keberapa yang lebih besar? Kulit keempat atau ketiga yang lebih besar? 4. 4. Berarti yang lebih luar adalah kulit keempat. Sehingga, nah, ketika menjadi Fe3+, yang duluan dilepaskan itu harus dari kulit keempatnya dulu. Sehingga konfigurasi, nah, dari Abel ini ada kekeliruan di 4S ini. Gitu ya. Nah, otomatis ketika 4S-nya keliru, D-nya juga keliru. Nah, sehingga konfigurasi seharusnya gimana? Ini menjadi tetap AR, gitu ya. Nah,
Di 4s-nya 2 elektron, sedangkan Fe melepas 3, berarti kurang 1. Gitu ya. Satunya ngambil dari 3D, sehingga konfigurasi Fe3+ itu adalah 3D5. Ya, sampai sini. Bisa dipahami? Ya, gimana Abel? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, yang lainnya? Ada Adin, ada Azril, Bisa, ada Pak. Kansa? Bisa, Bisa. Pak. Sip. Iren, nah terima kasih Iren yang baru bergabung. Gimana Iren, bisa dipahami? Ya, Iren? Gimana Iren? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Iren. Kita lanjutkan. Kalau ini bisa dipahami, gimana kalau yang bermuatan negatif? Nah, ini kan baru kita bahas yang positif nih. Sebenarnya yang negatif itu jauh lebih mudah. Gitu ya. Nah, kenapa saya bilang jauh lebih mudah? Nah, karena sebenarnya tinggal nambahin aja. Ini ada contoh, saya pakai yang contoh atas saja. P menjadi ingin P-nya bermuatan 3 min. Berarti ketika bermuatan 3 min, dia melepas atau menerima elektron? Menerima. Menerima. Berarti kalau menerima kemana? Ya elektron yang diterima sama pasti masuk ke kulit terluar dulu. Nah, tapi di sini kita lihat kulit terluar ini kulit keberapa nih di unsur P? Kulit terluarnya adalah kulit ketiga. Nah, karena sama-sama kulit ketiga berarti kemana? Lihatlah manakah sih yang belum penuh. Nah, 3s2 berarti S-nya udah penuh terisi elektron belum? Udah. Sudah. P-nya? Sudah. Belum. 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 Dia baru 3. Berarti yang 3 elektron dia terima itu adalah masuk ke 3P. Jadi dia harus menerima berapa elektron tadi? 3. 3 elektron. Jadi dia akan menerima 3 elektron. Gitu ya. Jadi menerima 3 elektron. Nah, kemudian ketika dia menerima 3 elektron, konfigurasinya jadi gimana? Nah, sip. Sebutkan aja lah, saya tuliskan. Jadinya adalah Ne, kemudian 3s2, 3-nya masuk ke P, jadilah 3P berapa tuh? 6. 6. Atau konfigurasi apakah sampai 3P6 ini? Ini boleh disingkat juga. Jadilah konfigurasi AR. Kenapa bisa AR? Karena Ne-nya 10 ditambah 2 tambah 6 jadi 18. 18 itulah nomor atom dari argon. Gitu ya. Nah, inilah konfigurasi ion. Sampai sini. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Atau ada yang belum dipahami? Silahkan kemukakan. Silahkan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Atau ada yang belum begitu dipahami? Silahkan kalian kemukakan, kalian utarakan. Ya. Atau sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke yang lain. Atau materi selanjutnya, setelah konfigurasi ion, apalagi? Nah, ini lebih seru lagi. Selanjutnya adalah tentang kaidahan. Nah, ketika kaidahan harus mengetahui orbital. Gitu ya. Nah, ini karena ada yang merekam, atau kalian kalau mau catatan, tinggal screenshot aja. Gitu ya. Karena kalau saya mau lanjutkan, pasti yang coretan saya itu akan hilang. Jadi kalau mau silahkan screenshot dulu, atau mau dicatat juga silahkan, atau ini ada yang merekam, nanti minta rekaman juga boleh. Ya. Gimana? Kita lanjutkan? Atau mau screenshot dulu? Atau mau catat dulu?
Sip? Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, yang keempat. Nah, ini adalah yang D ya. Inilah yang kita kenal sebagai kaidahan. Nah, apa itu kaidahan? Kaidahan ini adalah bagian hal yang penting dalam konfigurasi elektron. Jadi kaidahan itu ada suatu aturan. Nah, aturan ini seperti apa? Bahwa gini, bahwa pengisian elektron pada suatu orbital gitu ya akan mengisi orbital kosong terlebih dahulu dengan arah tertentu. Gitu ya. Bisa dipahami maksud pernyataan ini dulu? Jadi pengisian elektron pada suatu orbital akan mengisi orbital kosong terlebih dahulu dengan arah tertentu. Jadi ketika nanti ada orbital yang kosong-kosong, dia harus isi. Jadi isi sampai terisi. Jadi seperti kos-kosan gitu ya. Jadi kos-kosan ini pasti setiap kamar atau hotel lah, bayangannya hotel. Hotel ini kan banyak kamar nih. Nah, dari setiap kamar ini ketika ada pengunjung yang datang harus mengisi kamar kosong dulu. Nah, dengan arah tertentu. Arah tertentu kan pasti diarahkan. Biar mobilisasi mudah pasti lantai ke-1. Nanti lantai kedua, lantai ketiga. Mungkin seperti itulah biar mudahnya. Gitu ya. Jadi dengan arah tertentu dan bukan dan ya. Kemudian akan mengisi orbital tadi gitu ya, dengan arah berbeda. Dengan arah yang berbeda. Nah, ini bunyi aturan atau kaidahan. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih orbital itu, gitu kan? Nah, ada yang masih ingat nih orbital itu apa? Orbital lagi. Orbital. Nah, apa itu orbital? Beda istilah orbit dengan orbital. Gitu ya. Orbit itu adalah lintasan. Tapi kalau orbital itu bukan. Jadi kalau orbital itu lebih ke kamar, gitu ya, kamar tadi. Jadi kalau orbit itu lintasannya. Jadi kayak lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, orbital itu kamarnya. Di lantai 1 kamar mana? Nah, itu ada orbital. Tapi bahasa ilmiah dari orbital itu adalah dia adalah suatu daerah dengan kemungkinan terbesar menemukan elektron atau keberadaan elektron gitu ya. Kemungkinan terbesar keberadaan elektron. Nah, itu disebutnya orbital. Kalau orbit itu lintasannya. Jadi ketika kita melintasi sesuatu, menemukan ada elektron, nah itulah daerah disebut orbital. Nah, orbital ini tergantung dari si subkulit. Jadi orbital ini tergantung dari subkulit. Gitu ya. Jadi ketika berbicara subkulit, ingat subkulit ada apa aja? Ada S, kan gitu ya. Jadi, nah selain S ada apa lagi? Ada P. Kemudian D. Kemudian F ya. Nah, jadi ada 4 subkulit. Nah, jadi yang kita umumnya 4 aja. Nah, ingat S ini maksimal berapa elektron? 2. Nah, ketika dia maksimal 2 elektron, maka si S ini dia akan mempunyai apa? Akan mempunyai satu orbital. Nah, orbital ini sering dibuatnya dalam kotak. Ya. Nah, jadi orbital itu sering ditulisnya dalam satu kotak. Nah, kemudian subkulit P maksimal berapa elektron? Ingat P maksimal? Betul, 6 elektron. Nah, ketika 6 elektron, maka berapa orbital? Bahasa mudahnya gini, yang 2 elektron aja 1 orbital. Berarti kalau 6 akan berapa orbital?
Tiga. 3, sip, betul. Jadi akan ada 3 orbital, gitu ya. Ya, mudah-mudahan gambar saya bagus lah. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau nggak simetris, mohon maaf. Minimal maksudnya bisa kalian pahami. Gitu ya. Nah, itu baru si P. Nah, sekarang gimana kalau dengan D? Maksimal berapa elektron? 10. 10. Sip. Berarti kalau 10 akan berapa orbital? 5. 5. Sip. Jadi dia akan 5 orbital. Perlu saya gambarkan nggak usah orbitalnya? Biar nggak bingung, saya gambarkan aja. Jadi dia punya 5 orbital. Satu, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, anggap simetris lah. D. Nah, D ini caranya sama juga gitu ya. Jadi kalau S-nya 1 orbital, P-nya 3, D-nya 5. Lihat pola. Jadi kalau saya sih lebih senangnya ke pola. Polanya gimana nih? Nah, polanya tadi setiap S ke P ini kan selisihnya berapa nih? 4 ya? 4 elektron. Ini juga 4 elektron. Nah, dengan selisih masing-masing 4 elektron, maka akan ada selisih 2 orbital. Berarti ke F juga dia selisihnya 4. Jadi F ini pasti maksimal 14 elektron. Dengan 14 elektron berarti ada berapa orbital? 7. 7. Nah, ini nggak perlu saya gambarkan. Ingatnya polanya aja. Tapi yang paling umum 3 orbital S, P, dan D. Nah, ini baru ke kaidahnya dulu, belum sampai pengisiannya. Nah, gimana cara pengisian si orbitalnya ini? Kan gitu ya. Ya, sebentar. Ya, nah, pengisian orbitalnya itu seperti apa? Dasarnya adalah yang tadi. Ingatnya konfigurasi. Nah, jadi konfigurasi yang inilah. MG lagi aja biar mudah. Nah, gimana dengan mengisi orbital dari si MG ini? Tidak harus semua elektron atau konfigurasi kita buat diagram orbital. Diagram orbital cukup yang terluar. Jadi terluar itu bahasa mudahnya adalah setelah gas mulia aja yang perlu kita tuliskan. Gitu ya. Jadi si Mg gimana? Cukup yang kita tuliskannya adalah di 3S-nya aja. Jadi nggak usah yang Me-nya. Kenapa? Ketika udah kita singkat, dia mah nggak penting gitu. Jadi yang penting itu yang terakhir atau terluar yang tadi. Nah sekarang 3S2. Ingat, ini subunitnya S. S itu berapa orbital? Ingat S berapa orbital? 1. 1. Ada berapa elektron? 2. 2. Nah, 2 elektron ini harus mengisi orbital kosong. Di sini orbitalnya kosong nggak? Kosong. Kosong. Maka mengisi dengan arah tertentu. Nah, arah tertentu itu disepakati arahnya ke atas dulu. 1. Gitu ya. Masih ada nggak orbital kosong? Sudah tidak ada. Maka harus mengisi dengan arah yang berlawanan. Berarti arahnya ke bawah. Nah, inilah Mg. Untuk yang Mg bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Kita lanjutkan contoh yang lain yang lebih panjang. Nah, gimana dengan si P? Nah, gimana P? Apakah dari
semuanya harus kita coba konfigurasi elektronnya? Ingat lagi, tidak usah semuanya kita coba. Nah, cukup yang terakhir atau yang setelah gas mulia. Berarti ada 3s dan 3p. Nah, ingat S berapa orbital? Tetap S itu 1. Kan gitu ya. Nah, kemudian P-nya? P berapa orbital? 3. 3. Nah, jadi P ini 3 orbital. Kenapa nih? C. Nah, di S ada berapa elektron? S itu ada 2. Nah, 2 elektron berarti ngisi 1 ke atas, 1 ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi itu si S. Sekarang di P. P ini berapa orbital? 3. Berapa elektron? 3. 3. Harus ngisi orbital kosong. Berarti yang kiri, jadi sesuai kesepakatan ngisinya yang kiri dulu. Masih ada yang kosong nggak? Masih. Maka 2 lagi harus ngisi yang kosong lagi. Nah, dengan arah tertentu berarti sama-sama ke atas. Nah, apakah sudah 3P3? Sudah. Nah, inilah penulisan dari aturan atau kaidah Han. Nah, gimana satu contoh lagi nih biar lebih paham yang Fe sekarang. Nah, gimana dengan si Fe? Nah, caranya sama. Siapa yang mau nyoba? Langsung coret di layar. Nah, dengan si Fe. Silakan. Coret-coret di layar aja lah. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah malu-malu. Saya pengennya kalian lebih aktif. Siapa mau nyoba? Ini kok hanya Adin, Azil, Abel, Iren, sama Kansa. Yang laki dari Garut itu siapa? Saya lupa namanya. Siapa ya? Saya lupa. Oh, nggak ada lagi. Dari pekan lalu nggak ada kan ya? Ya, silahkan Pak. Siapa yang mau nyoba? Belum ada nih. View screen, cari annotate, gambarnya atau simbolnya pensil. Nah, pilih, kalau pakai teks mah susah ini ya, karena harus buat kotak-kotaknya itu. Ya, saya kasih waktu. Nah, silakan Ajril. Maaf Pak, gambarnya nggak benar. Iya, sip. Terima kasih Ajril, meskipun kurang bagus, tapi yang penting jawabannya. Jawabannya betul nggak kira-kira nih yang lain? Betul. Betul, sip. Betul. Jadi yang Ajril coba betul. Jadi 4S2, 3D6. Nah, ini adalah kaidah Han. Jadi pengisian elektron itu
ada aturan dalam orbitalnya. Jadi tidak sembarangan. Ini aturan atau kaidahan ini yang disepakati oleh para ilmuwan yang tergabung di IUPAC gitu ya. Tujuannya ada untuk memudahkan saja. Meskipun nah ini rahasia sebenarnya ya. Ini rahasia karena maha besarnya Allah, keagungan Allah, ini rahasianya di sini. Kita ingat elektron itu ukurannya kecil atau besar? Kecil. Kecil, bahkan sangat kecil. Mata kita nggak bisa lihat, gitu ya. Nah, sesuatu yang berukuran sangat kecil, pergerakannya cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Nah, sesuatu yang sangat kecil, gerakannya cepat, mudah nggak kita amati? Enggak. Enggak. Nah, enggak. Jadi ini sebenarnya kunci utamanya. Jadi kaidahan ini hanya untuk memudahkan aja, tapi kenyataannya dalam hidup ini nggak bisa dibuat seperti ini. Kenapa? Karena ingat tadi, elektron itu suatu partikel yang ukurannya sangat kecil dengan gerakannya sangat cepat. Sehingga ketika dia kecil sangat cepat, sulit diamati dan sulit kita tentukan keberadaan dia itu di mana, arahnya kemana. Kita nggak tahu secara pasti sebenarnya. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah dia mengisi 3P-nya tadi yang kiri, yang tengah, atau yang kanan itu kita nggak tahu pasti sebenarnya. Cuma untuk memudahkan aja maka ada kaidahan tersebut. Gitu ya. Jadi kaidahan ini hanya untuk memudahkan saja, tapi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya tidak bisa dipastikan seperti ini. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Abel. Dan kalau mau screenshot, silakan screenshot dulu. Setelah ini kita bahas yang kelima. Apa sih yang kelima dari konfigurasi elektron ini? Nah, setelah kaidahan, maka yang kelima ini adalah konfigurasi yang lumayan lebih berat. Gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan asas larangan Pauli. Ya, kalau udah screenshot silakan, kalau udah dicatat juga silakan. Kita lanjutkan ke apa? Yang kelima tadi, larangan Pauli. Jadi yang kelima ini adalah larangan Pauli. Jadi konfigurasi itu hanya ada 5, ya, yang subkulit, yang berkaitan dengan subkulit ada larangan Pauli. Nah, larangan atau sering disebutnya sebenarnya asas, gitu ya. Larangan atau asas Pauli ya. Nah, kenapa Pauli? Karena ilmuwan yang menyatakannya ada Pauli, sama seperti Han tadi, sama kalau Aufbau bukan nama orang. Aufbau itu berasal dari kata Jerman, dari bahasa Jerman sebenarnya, yang artinya meningkat. Jadi pengisiannya dari yang rendah ke yang tertinggi. Nah itu. Jadi dari energi rendah ke energi yang tinggi. Nah, apa bunyi larangan Pauli? Bahwa setiap elektron, gitu ya, setiap elektron tidak mungkin memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, bunyinya seperti ini. Gitu ya. Jadi setiap elektron tidak mungkin memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi minimal satu bilangan kuantum dia beda. Jadi nggak mungkin semuanya sama. Jadi keempat bilangan kuantum itu nggak mungkin sama. Tapi kita ingat lagi, bilangan kuantum itu apa sih? Nah, kita harus ingat lagi. Bilangan kuantum atau saya singkatnya biasanya BK gitu ya. Jadi bilangan yang menyatakan apa? Yang menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom. Jadi bilangan kuantum ini masih kemungkinan. Gitu. Jadi pastinya gimana? Ya sulit. Karena ingat tadi, elektron pergerakannya sangat cepat dan ukurannya sangat kecil. Sehingga baru kemungkinan. Nah, dalam bilangan kuantum ini ada beberapa jenis. Jadi ada jenis-jenis
bilangan kuantum. Ada yang masih ingat nih, apa aja bilangan kuantum itu? Utama, Heeh, Sama azimut, azimut, azimut magnetik, sama spin. magnetik, sama spin, spin. Pakai E enggak? Spin atau spin? spin. Spin. Nah, tanpa E ya. Kadang ada yang bilang pakai E, jadi spin gitu ya. Nah, padahal tidak. Jadi yang pertama adalah bilangan kuantum, saya singkat BK, bilangan kuantum utama dengan notasi N kecil. Menunjukkan apa sih bilangan kuantum utama? Ada yang hafal atau masih ingat? Ya, Kulit. yang menunjukkan kulit, betul. Nah, sehingga bilangan kuantum itu sering disimbolkan adalah K itu adalah kulit ke-1. Berarti N-nya akan sama dengan 1. Seperti kita bahas yang kulit di awal gitu ya. Jadi L kulit kedua itu N-nya pasti sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum apa tadi? Azimut, Azimut. Azimut itu dengan simbolnya adalah L L kecil. kecil. L kecil ya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan subkulit, subkulitnya. Nah, subkulit apa aja tadi? Masih ingat? Ada subkulit SPDF. S, P, D, F. Kalau dia subkulit S, nilai si L-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi subkulit S itu L-nya sama dengan 0. Gimana kalau subkulitnya adalah P? Berarti L-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, subkulit D. 2. 2, betul. L-nya sama dengan 2. Kalau subkulit F, L sama dengan? Tinggal tambahin aja 3. Gitu ya. Nah, ini baru bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum apa tadi? Bilangan kuantum magnetik, magnetik. Nah, magnetik ini notasinya adalah M kecil. Nah, menunjukkan apa sih magnetik ini? Menunjukkan letak orbital, menunjukkan letak elektron dalam orbital. Jadi kita akan tahu si elektronnya itu di sebelah mana orbital ini, atau si pengunjung ini pada kamar nomor berapa. Nah, gitu kalau di hotel gitu ya. Jadi letak elektron dalam suatu orbital itu adalah bilangan kuantum magnetik atau M tadi. Nah, gimana cara menentukan bilangan kuantum magnetik? Bahwa M itu sama dengan ya nilainya dari min L sampai plus L. Jadi nilai M itu adalah dari min L sampai plus L. Nah, gimana mengetahuinya? Sebenarnya mudah. Ketika berbicara subkulit S, ingat lagi nih, subkulit S itu berapa orbital? Nah, ingat subkulit S berapa orbital? 1, gitu ya. Nah, jadi subkulit S itu 1 orbital. Nah, dengan 1 orbital itu, nah, jadi dia 1 orbital tadi kan? Nah, 1 orbital. Nah, saya gambar kotaknya dulu. Nah, dengan 1 orbital ini, berapakah bilangan kuantum magnetiknya? Bilangan kuantum magnetiknya itu adalah, lihat, M itu min L sampai plus L. Sedangkan si subkulit S, ini L-nya berapa tadi? L-nya sama dengan 0. Ada nggak nilai min 0? Kira-kira ada nilai min 0? Enggak. Nggak ada. Plus 0? Enggak. Nggak ada juga. Berarti M-nya dari subkulit S itu adalah 0. Gitu ya.
Nah, jadi si orbital di subkulit S itu M-nya pasti sama dengan 0. Sekarang, gimana kalau dia subkulitnya P? Nah, ingat, P ini berapa orbital? 1, Yakin P 1? 3. 3, betul. Jadi si P itu pasti punya 3 orbital. Jadi P ini akan punya 3 orbital. Nah, kemudian dari 3 orbital ini berapa nilai M-nya? Nah, tergantung si orbital letaknya di mana, gitu ya. Nah, caranya gimana? Mudah banget. Nah, mudahnya ingat lagi, P ini L-nya berapa? L-nya sama dengan 1. 1. Ada nggak nilai min 1? Ada. Ada. Nah, min 1 itu adalah orbital yang paling kiri. Sampai atau titik-titik plus L. Berarti ada nggak plus 1? Ada. Maka yang plus 1 itulah yang paling kanan. Nah, tengah-tengah antara min 1 dengan plus 1, angka berapa tuh? 0. 0. Nah, inilah bilangan kuantum magnetik. Ya, untuk D sama beda. Prinsipnya sama. Nah, jadi yang D prinsipnya sama. Nah, kira-kira nih, D itu berapa orbital? 5. 5. 5 ya? Nah, jadi 5. Kemudian, sebentar. Ya, dia 5 orbital. Dengan 5 orbital ini, nah ingat lagi, D itu berapa nilai L-nya? L-nya untuk subkulit D berapa? 2. Nah, kalau 2 berarti ada nggak min 2? Ada. Ada. Pasti ada min 2. Nah, jadi kita tentukan dengan L-nya 2. Nah, sehingga si bilangan kuantumnya gimana nih? Nah, dia udah tahu tadi L-nya sama dengan 2. Berarti bilangan kuantum yang orbitalnya paling kiri, dia nilainya adalah min 2. Paling kanan pasti plus 2. Di antara ini, berarti yang kiri kedua berapa nih? Min 1. Min 1. Terus 0. 0 dan plus 1. Nah, ini adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, baru 3. Bilangan kuantum selanjutnya berarti yang keempat. Gitu ya. Jadi yang keempat ini bilangan kuantum apa tadi? Apa yang keempat? Spin. Spin. Spin atau spin? Spin. Spin. Nah, sip. Itu saya kadang suka bercandanya di situ aja ya. Kadang ada yang nya ke bawah. Bilangan kuantum spin dengan notasi S kecil. Nah, menunjukkan apa sih? Masih ingat? Menunjukkan arah apa? Arah rotasi elektron dengan kesepakatan. Ada kesepakatannya kan? Nah, kesepakatannya adalah S ini ada 2 nilai. Nah, kalau si S-nya itu adalah plus setengah, gitu ya, plus setengah berarti arahnya kemana? Arah ke atas atau searah jarum jam. Nah, gimana kalau S-nya adalah min setengah? Berarti arahnya kemana? Arah ke bawah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ini adalah nilai S. Jadi S-nya itu tergantung si arah elektronnya dalam konfigurasi tersebut. Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, setelah ini kita langsung bahas ke
penentuan bilangan kuantumnya. Tapi hati-hati. Nah, hati-hatinya gimana? Dalam penentuan bilangan kuantum itu ada jenis-jenis elektron. Gitu ya. Nah, ini mau di screenshot dulu silahkan. Karena ini pasti saya scroll ke bawah. Yang tadi diagram orbital untuk M-nya pasti akan hilang. Gitu ya. Nah, silahkan kalian screenshot dulu. Atau dicatat dulu silahkan. Tapi saya yakin kalian sudah bisa dan sudah paham. Jadi kita lanjutkan ke penentuan bilangan kuantum. Penentuan bilangan kuantum ini hati-hati. Ada bagian yang pertama. Itu ada yang sebutnya elektron terakhir. Nah, apa yang dimaksud elektron terakhir? Ini adalah elektron dengan tingkat energi tertinggi. Jadi tingkat energinya tertinggi. Ada juga yang disebutnya elektron terluar. Ini hati-hati, beda istilah. Beda arti. Jadi kalau elektron terluar itu elektron pada kulit terluar. Dan ada elektron tertentu. Itu elektron yang ditentukan. Mau ke berapa, itulah elektron tertentu. Nah sekarang, gimana contohnya kalau, jangan ini Fe, sebelum ke Fe, yang Mg dulu. Nah, saya bertahap. Sini. Nah, gimana bilangan kuantum untuk ketiga contoh berikut? Ada Mg, ada Fe, dan P. Nah, dengan 3 maksud elektron tadi, gitu ya. Jadi maksud 3 elektron ini dengan tadi apakah termasuk elektron terakhir, terluar, atau tertentu? Nah, kalau yang tertentu sebenarnya paling mudah. Yang sering menjadi masalah itu istilah terakhir dan terluar, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa bilangan kuantum untuk elektron terluar? Nah, jadi elektron terakhir. Jadi kita bahas yang elektron terakhirnya dulu. Kemudian, berapakah bilangan kuantum untuk elektron terluar? Jadi elektron terluar. Gini ya. Nah, kita harus tahu dulu manakah bagian terakhir, mana yang terluar. Nah, kita lihat si Mg. Mg terakhir kita tulis ada di 3s2. Gitu ya. Berarti inilah elektron terakhirnya ada di 3s2. Gitu. Kemudian terluarnya gimana? Lihat, dalam 3s2 kulit terluarnya kulit ketiga. Berarti terluarnya sama, yaitu 3s2 juga. Nah, ketika terakhir atau terluarnya sama, maka bilangan kuantumnya sama. Nah, kalau larangan Pauli itu, yang tidak mungkin itu kalau atomnya beda. Jadi misalnya Mg dengan P itu nggak mungkin bilangan kuantum semuanya sama. Mg dengan Fe juga sama, atau dengan atom yang lainnya. Pasti ada perbedaan, minimal satu bilangan kuantum. Gitu ya. Nah, sekarang 3s2, masih ingat S itu tadi berapa orbital? 1. 1 ya. Berapa elektron? Berapa elektron? 3s? Ada 2. Berarti nulisnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang kita lihat, yang terakhir kita tuliskan. Berarti yang kita tuliskan, yang ke atas atau yang ke bawah? Bawah. Yang ke bawah. Berarti yang ke bawah ini kita perhatikan. Nah, kita fokus ke dia. Dari sini maka kita tentukan sekarang berapa bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu yang menunjukkan apa tadi? Kulit. Kulit ke berapa ini? Kulit ke berapa nih? 3s2. Berarti kulit ke? M. Kulit ke? 3. 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian, subkulit S, L-nya berapa?
0. 0. Kemudian, kalau subkulit S, M-nya berapa? Ini tadi. Yakin 1? Kalau L-nya 0, nilai M itu min L sampai plus L. Berarti kalau min 0 plus 0, ada nggak? Tidak ada. Berarti M-nya tetap 0. Dengan arah ke atas ke bawah tadi? Ke bawah. Ke bawah. Berarti kalau ke bawah? Min setengah. Min setengah. Ya. Dengan yang terluar sama beda? Sama. Karena yang kita tinjaunya sama. Berarti bilangan kuantumnya N-nya 3, L-nya 0. Gitu ya. M-nya adalah 0, S-nya juga min setengah. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau dengan subkulit atom P? Nah, atom P kita ingat lagi 3S2, 3P3. Manakah yang terakhir? Yang tingkat energinya tertinggi, 3S atau 3P? Adalah 3P. Nah, 3P3 itulah yang kita tinjau. Buat diagram orbital lagi. P itu berapa orbital? 3. 3. 3 ya. Nah, kemudian dari 3 ini, nah ada berapa elektron tadi? Ada 3. Berarti ngisinya ke atas, ke atas, ke atas. Manakah yang terakhir kita tulis? Yang kiri, tengah, atau kanan? Kiri. Kanan. Kanan. Maka kita fokus ke yang kanan ini. Kanan ini terletak pada 3P3. Berarti N-nya sama dengan berapa? Kira-kira nih, sama dengan? 3. 3, betul. L-nya subkulit P sama dengan? 1. M-nya terletak pada orbital yang berapa itu kalau paling kanan? Plus 1. Plus 1. Sip. Dengan arah? Plus setengah. Gitu ya. Nah, sekarang elektron terluarnya sama beda? Beda. Sama. Sama-sama 3P3. Kenapa sama-sama 3P3? Karena kita lihat kulit terluarnya kulit keberapa? Sama-sama kulit ketiga. Karena ada 2 subkulit yang kulitnya sama, maka pilih yang tertinggi. Jadi itulah 3P3. Jadi bilangan kuantum untuk elektron terakhir dan terluar dari Mg dan P-nya sama. Jadi Mg dan P itu terakhir terluarnya sama. Nah, akan beda cerita ketika Fe di sini. Nah, Fe, elektron terakhirnya siapa? Apakah 4S atau 3D? 3D. 3D-nya. Jadi 3D6 itu elektron terakhir. Nah, siapa yang berperan sebagai elektron terluar? Cari kulitnya dulu. Nah, 4S dengan 3D. Siapa yang kulitnya lebih luar? 4 atau 3? 4. 4. Berarti yang terluarnya ada di 4S2. Nah, kalau gini bilangan kuantum terakhir dan terluar sama beda? Beda. Berbeda. Maka kita buat diagram orbitalnya lagi. Jadi buat diagram orbital mau tidak mau dari S dan D-nya kita buat. S-nya berapa orbital? 1 pasti kan ya. Kalau P, D 5. 5. Nah, D-nya itu pasti 5. Ya, anggap simetris lah gitu ya. S-nya berapa elektron? Ada 2, berarti ke atas, ke bawah gitu ya. D-nya 6, berarti atas, 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 atas. 5 nih, tambah 6-nya ke bawah. Manakah yang kita tinjau dalam elektron terakhir? Terakhir 3D6. Dalam 3D6 ini, mana yang terakhir kita tuliskan? Yang paling kanan atau kiri ke bawah? Kiri ke bawah. Kiri ke bawah. Jadi fokus kita di yang kiri ke bawah. 3D6 berarti N-nya sama dengan
3. 3, Tiga. betul. L-nya kalau subkulit D 2. 2. Dengan arah atau orbitalnya M-nya berapa nih? Min 2. Min 2. Arahnya Min setengah. min setengah. Nah, elektron terluar yang kita tinjaunya berbeda. Elektron terluar itu yang kita tinjaunya siapa tadi? Adalah 4s2. 4s2 yang kita tinjau, elektron yang ke atas atau yang ke bawah? Bawah. Yang ke bawah, betul. Yang ke bawah dengan N. 4s2 itu N-nya sama dengan 4. L-nya 0. 0. M-nya? M-nya 0. 0. S-nya Min setengah. min setengah. Betul. Gitu ya. Nah, ini tujuan saya memberitahu atau menyampaikan kalian bahwa pada atom tertentu istilah elektron terluar dan terakhir itu berbeda. Nah, pada atom apa yang terakhir dan terluar yang beda? Itu pada golongan transisi dan transisi dalam. Gitu ya. Jadi kalau golongan utama yang simbolnya A itu dia sama. Jadi terakhir dan terluarnya tidak ada perbedaan. Gitu ya. Nah, inilah larangan Pauli. Ada nggak keempat bilangan kuantum yang sama? Kita perhatikan aja Mg dengan Fe. Sama-sama yang terluar. Sama beda bilangan kuantumnya. Apakah keempatnya sama? Pasti ada perbedaan. Di Mg dan Fe yang terluar bedanya M-nya. Yang lainnya sama. Nah, ini sudah memenuhi larangan Pauli. Kemudian Mg dengan P ini juga memenuhi. Kenapa? Yang bedanya 3 bahkan. Nah, kalau Mg dengan Fe, apalagi yang terakhirnya ini banyak banget bedanya. Jadi sama seperti, bedanya cuma 2, di M-nya aja. Jadi inilah memenuhi larangan Pauli bahwa tidak boleh atau tidak mungkin ada bilang atom yang memiliki harga keempat bilangan kuantumnya sama. Jadi pasti ada perbedaan. Ya, sampai sini. Bisa dipahami untuk bilangan kuantum? Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Kalau ini bisa dipahami, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi struktur atom udah selesai. Silakan kalian coba kerjakan soal-soal tentang struktur atom. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke materi apa nih sekarang? Selanjutnya ada sistem periodik unsur. Tapi kalau waktu yang tersisa hanya kurang lebih 15 menit, kayaknya nggak selesai juga sistem periodik unsur. Gimana kalau kita latihan dulu aja, kalian ngerjain. Nah, buat saya itu lebih baik dibandingkan materi tapi nggak selesai, nantinya tanggung, ngulang lagi gitu ya. Nah, kita coba, kalian coba kerjakan, mau di kertas atau di layar langsung juga boleh, atau di buku kalian. Ini udah screenshot? Udah. Udah. Kalau udah, saya lanjutkan. Latihan soal, bentar. Oh iya, ini ada yang terlewat saat tambahan ya. Dalam konfigurasi elektron, nah ini ada tambahannya. Ada yang terlupakan satu hal, saya lupa. Nah, ada yang disebut konfigurasi elektron stabil, penuh, dan setengah penuh. Nah, ini yang saya terlewat. Jadi ada ini yang harus saya sampaikan dulu. Ada istilah konfigurasi elektron stabil, penuh, dan setengah penuh. Nah,
Penuh dan setengah penuh ini ada syarat. Syaratnya adalah hanya berlaku pada unsur dengan subkulit terluar, gitu ya, ada di subkulit S dan D. Nah, ini syaratnya. Jadi konfigurasi penuh setengah penuh hanya berlaku ini aja. Jadi di luar terakhirnya S dan D itu tidak berlaku. Nah, contohnya yang mirip seperti Fe ini. Jadi Fe ini berlaku si stabil penuh setengah penuh ini, gitu ya. Jadi maksudnya S dan D. Jadi terluarnya ada subkulit S dan D. Nah, maka bisa konfigurasi penuh setengah penuh. Tapi apakah ini bisa dengan stabil penuh setengah penuh? Ingat lagi, ketika berbicara subkulit S, gitu ya, S ini penuhnya berapa? Penuhnya pasti akan 2 elektron. Nah, gimana setengahnya? Pasti hanya terisi 1 elektron. Jadi subkulit S dikatakan stabil kalau terisi penuh 2 elektron atau setengahnya 1 elektron. Kemudian subkulit D. Nah, ingat D, penuhnya berapa elektron? 10, 10 elektron. Setengahnya berarti 5. 5 elektron. Gitu ya. Nah, jadi dalam subkulitnya penuhnya 10, setengahnya 5. Ini dikatakan unsur yang stabil. Nah, tapi Fe ini tidak berlaku untuk ini. Kenapa? S-nya udah penuh, D-nya setengahnya lebih, penuhnya enggak. Gitu. Jadi ini apa ala kadarnya. Nah, mulai menjadi kendala atau masalah itu mulai di nomor atomnya 24. Nah, 24 ini adalah ya. Nah, ya CR. Jadi 24 itu krom. Ya. 24 konfigurasi AR18 4S2 3D4. Nah, perhatikan di 4S2 3D4. Ini adalah konfigurasi pada keadaan dasar. Gitu ya. Nah, kita lihat si S-nya di sini. Subkulit S berapa elektron? 2, 2. D-nya 4, 4. S-nya 2 ini stabil nggak? stabil. Stabil. D-nya 4? Enggak. Enggak. Tapi D4 ini untuk stabil harus berapa yang dekat? Ke penuh atau ke setengah? Tengah, Setengah. Berarti kurang berapa? kurang 1. Kurang 1. Nah, karena dia cuma kurang 1, maka harus diingat bahwa subkulit S dan D itu subkulit yang overlap. Overlap itu tumpang tindih. Jadi perbedaan energinya kecil, gitu ya. Nah, dengan terjadinya dengan kenyataannya overlap atau tumpang tindih tadi, maka memungkinkan adanya elektron dari S yang berpindah ke D. Jadi memungkinkan si S yang ini pindah ke D ini untuk mencapai kestabilan S dan D. Maka apa yang terjadi? S ini satunya pindah ke D dan konfigurasi stabilnya menjadi apa tuh? Menjadi gimana? Pindah 1 menjadi 4S-nya 1, D-nya 5. Nah, stabil nggak sekarang si S1 dan D-nya 5 ini? Kira-kira. Stabil nggak? S-nya 1, D-nya 5. Stabil tidak? Halo? Stabil. Iya, pasti stabil, gitu ya. Nah, ini juga mirip dengan dengan siapa? Ada atom yang mirip dengan dia dan meskipun berbeda golongan yaitu 29Cu. Ini 4S2 3D-nya 9. Inilah konfigurasi pada keadaan dasar. Kalau yang ini itu pada keadaan stabil. Ya. Nah,
Pada keadaan dasar, dia seperti itu. Stabil nggak kalau dasar ini 4S2 3D9? Jawabannya tidak. Maka kita stabilkan menjadi 4S-nya 1, D-nya 10. Nah, inilah konfigurasi yang stabilnya. Gitu ya. Nah, inilah konfigurasi penuh setengah penuh. Untuk konfigurasi ini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. sip. Terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Nah, ini kita bahas-bahas soal dulu. Nah, saya siapkan soal-soal yang bisa kalian kerjakan atau kalian coret-coret di layar. Ya, kira-kira terlihat contoh soalnya? Ya, silakan. Nomor 3 nih, konfigurasi ion X2+ yang memiliki bilangan massa dan 24 neutron. Kira-kira apa jawabannya tuh? Nah, itu nomor 1. Dan ini nomor 2 nih. Kita bahas 2 nomor ini aja. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba langsung coret-coret di layar. Dengan caranya ya,
Iya, sip. Kira-kira nih nomor 3 dari siapa tadi? Ajril bukan? Iya. Iya. Nah, yang nomor 3. Nomor massa, bilangan massa itu nomor massa ya, 45. Berarti A betul. Neutronnya 24. Kemudian protonnya Z-nya gimana? Tinggal kurangi aja. 21. Sehingga jumlah elektron, proton dikurangi muatan. Gitu ya. Nah, protonnya 21, kurangi muatannya di sini 2. Berarti dia melepas 2 elektron tadi kan? Nah, menjadi 19. Jadi konfigurasi elektron dasarnya sebenarnya mulainya dari 21 dulu, yaitu 4s2 3d1. Betul? Yakin? 4s2 3d1? Iya. Ya. Ionnya berarti x2 plus berarti melepas 2 elektron. Berarti 4s-nya lepas, sisa 3d1. Ya. Sehingga nomor 3, opsinya apa nih? C, Pak. Cek, sip. Nah, itulah nomor 3. Nah, nomor 4, silakan yang lain yang mau nyoba. Masih ada waktu berapa menit kita? Ya, masih ada 4 menit lagi nih. Satu soal lagi cukup untuk hari ini. Nomor 4, kira-kira gimana nomor 4? Nah, unsur tersebut apa nih? Proses pengerjaannya dibalik. Silakan. Yang mau nyoba? Menunjukkan apa tadi? Kira-kira ada yang mau nyoba? Atau bingung dengan nomor 4? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Gimana nih nomor 4? Silahkan. Mau yang nyoba siapa? Adin mau nyoba? Atau Abel? Atau Iren? Atau Kansa? Gantian. Tadi Ajril udah nih. Nah, silakan. Siapa yang mau nyoba? Ya, ada yang mau nyoba? Silakan. Adin, Abel, Kansa, atau Iren yang mau nyoba silakan. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Coba aja. Kalaupun ada kekeliruan atau kesalahan, kita koreksi barengan, gitu ya. Kalau benar, tidak apa-apa. Jadi bukan benar itu lebih baik, enggak kalau buat saya. Tidak apa-apa. Berarti apa? Kalian sudah bisa paham. Nah, harus berani mencoba. Kalau kesulitan di nulis pakai mouse, boleh di teksnya aja. Silakan. Yang mau mencoba? Nomor 4 E ya, Pak? Nomor 4, gimana caranya? Gimana caranya? Boleh dituliskan di layar? Atau kesulitan menuliskan di layar? Kalau kesulitan, kita coba. Nah, saya coba aja lah. Apakah jawabannya menurut siapa tadi itu? Saya lupa. Abel, Pak. Abel. Nah, menurut Abel itu 4 katanya nomor 4 ini. Caranya gimana? Kita ngerjainnya dari belakang. Ingatnya N ini menunjukkan kulit. Berarti yang terakhir itu terletak pada kulit ketiga. Kalau L-nya 1, subkulit apa? P. P, betul. P itu berapa orbital? 3. 3. P-nya 3 orbital. Gitu kan? Menempati M-1 itu yang kiri, tengah, atau kanan? Kiri. Yang kiri. S-nya -1 itu ke atas atau ke bawah? Bawah. Ke bawah. Sebelum ngisi ke bawah kiri, berarti ngisi atas dulu kan? Nah, saya mulai dari belakang nih. Sehingga di 3P ini ada berapa elektron? 4. 4.
Jadilah 3P4. Ingat lagi urutan konfigurasi. Sebelum 3P4 itu ada konfigurasi apa dulu? 3S 3S 2. 2. Mundur lagi. Sebelum 3S ada 2P. 2P. 6. Nah, sebelum 2P 2S. 2. 2S 2. 2. Sebelum 2S 1S 2. 1S 2. Nah, ketika ini udah, anggaplah unsurnya adalah X gitu ya. Nomor atomnya berapa? Tinggal kita jumlahin aja. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 tambah 4, 16. Nah, 16X itu apa? Betul, adalah X. Sip, jawaban Abel. Betul. Ya, itulah nomor 3 dan 4. Dan mungkin perjumpaan kita di pagi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama di hari ini bermanfaat buat kita semuanya, membantu kalian lebih yakin